Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan selamat Advent bagi kita seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Doa dan harapan kami, kiranya saudara di dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya, di masa Advent ini, pengharapan kita terus menyala, seraya menanti masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini tertulis dalam Matius 25 ayat 31. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan arahan khotbah ataupun renungan harian menurut Almanak HKBP, maka kita akan temukan bahwa seluruh isi dari khotbah dan renungan akan mengarahkan kita pada masa persiapan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikian juga firman Tuhan renungan pada hari ini. Melalui nas firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa penggambaran tentang apa yang akan terjadi kelak di hadapan takhta kemuliaan Raja hendaknya menjadi pembelajaran yang perlu kita camkan dan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga ketika harinya kelak tiba, kita turut dalam merasakan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita bersama-sama hidup dalam sukacita di dalam takhta kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita harus akui bahwa banyak sekali manusia yang dirundung ketakutan ketika membicarakan tentang akhir zaman, atau bagi kita orang Kristen disebut dengan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Padahal seharusnya bagi orang percaya, sesungguhnya berita akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini bukanlah hal yang menakutkan atau dihindari. Karena jika kita perhatikan, di dalam penggalan doa Bapa kami yang selalu kita ucapkan, menyatakan bahwa kita merindukan kedatangan Yesus kembali untuk mendirikan kerajaan-Nya, agar kita anak-anaknya yang sudah diangkat menjadi ahli warisnya untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal, yakni sorga yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam penggalan doa Bapa kami, kita sering mengatakan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini adalah sebuah kerinduan setiap orang percaya yang selalu merindukan kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui renungan kita hari ini, kita akan belajar bagaimana sesungguhnya sikap kita dalam menantikan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini untuk mengangkat kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Jika kita perhatikan ayat sebelum dan sesudah perikop ini, maka kita akan diajarkan untuk tetap memiliki kualitas iman yang baik di hadapan Allah. Karena orang yang sungguh beriman, pastilah menghasilkan kualitas hidup yang terbaik. Karena bagaimanapun kita harus katakan, kualitas hubungan kita hidup dengan Allah haruslah terlihat bagaimana kualitas hubungan kita hidup dengan sesama manusia. Dalam arti saudara, jika kita mengaku bahwa kita memiliki hubungan yang baik hidup bersama Allah, maka hubungan kita dengan sesama manusia pun haruslah baik. Dan hal itu terlihat dari kepedulian,
perhatian, cinta kasih, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika kita membaca perikop ini, maka kita akan diajarkan seperti hidup sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, bagi Paulus, hidup atau mati sama-sama memberikan kebahagiaan, sampai-sampai dia tidak tahu lagi memilih yang mana. Demikian jugalah hendaknya di dalam kehidupan kita. Saudara, hendaklah kiranya selama kita hidup di dunia ini, hidup kita harus memberikan buah. Karena dengan demikian, meskipun pada akhir zaman kita akan dikumpulkan oleh Allah, kita percaya bahwa kita akan ditempatkan di sebelah kanannya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu sorga yang penuh dengan kemuliaan. Karena firman Tuhan mengatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dalam arti saudara, agar kita turut hidup merasakan tahta kemuliaan Tuhan, maka persiapkanlah kehidupan kita mulai dari sekarang. Karena berbicara tentang kerajaan Allah, bukan berbicara di masa yang akan datang, tetapi di masa sekarang. Hidupmu hari ini menentukan apakah engkau turut dalam kerajaannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, biarlah di masa Advent ini kita disadarkan untuk terus melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara dan kita semua. Selamat Advent untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, di dalam menjalani hari-hari kami. Benar Tuhan, ketika Engkau datang kelak, Engkau akan duduk di atas tahta yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami umat-Mu, agar kami boleh melakukan kehendak Tuhan, agar kami turut hidup bersama-sama di dalam tahta kemuliaan-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati jemaat Tuhan yang sedang bergumul, jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Jemaat Tuhan secara khusus anak-anak-Mu yang mengikuti proses studi atau sekolah atau perkuliahan, Tuhan berikan kepintaran bagi mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan bagi mereka yang sesuai dengan kemampuan mereka. Anak-anak Tuhan yang sudah rindu akan pasangan hidup, yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, Tuhan tunjukkan pasangan hidup bagi mereka yang seturut dengan kehendak Tuhan. Akhirnya hidup kami satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.